Oke, jadi aku ada 40 soal persiapan USMTK. Langsung aja. Akar 45. Tadi sebelumnya. Suara aku di kalian mantul nggak? Enggak, Kak. Enggak, oke. Akar 45 kurang 3 akar 80. Oke, sekarang gimana cara kita jawab soal ini? Pertama, akar itu kita harus cari akar yang sama. Jadi kita harus jadiin akar ini akar yang sama. Jadi kita jabarin dulu akarnya itu 45 itu berapa kali berapa? 9 kali 3 akar 5. 5. Iya, 3 akar 5. Tapi kita tulis 9 kali 5 dulu ya. 80 itu berapa? 16 kali 5. 16 kali 5. Nah, 9 bisa kita akarin kan jadi 3. Nah, kayak yang tadi ada yang bilang, jadi 3 akar 5 kurang 3. Ini ada yang bisa diakarin nggak? 16. 4 akar 5 jadinya, Kak. 4 akar 5. 4 akar 5. Nah, 3 sama 4 bisa dikali. 3 kali 4? 12. 12. Oke. Jadi ini dua-duanya akar 5. Ini depan yang beda. Jadi karena udah sama akarnya, kita bisa tambahin atau kurangin. 3 kurang 12 jadi? Min 9 akar 5. Ya, jadi jawabannya B. Lanjut kita. Nomor 2. 256 pangkat 2 per 3 pangkat 3 per 4. Nah, sekarang kita mau jawaban ini. Pertama, 256 itu berapa pangkat berapa? Oke. Ini belum kepikiran. Jadi kita, misalnya ini kan angkanya gede banget. Jadi kita pakai one faktor dulu aja. 256 bisa dibagi berapa? Angkat dibagi 2. Jadi 128. Iya. Dibagi 2 lagi. 64. Yep. 64. 32. Yep. Dibagi 2 lagi. 16. 16. 2. Jadi berapa? 8. 8. Dibagi 2 lagi. 4. 4. Bagi 2, 2. Nih, jadi 2-nya ada berapa nih? Ada berapa 2? 2 pangkat 8. 2 pangkat 8. Yep, 2 pangkat 8. 4, 2 per 3, pangkat 3 per 4. Ya nggak? Sekarang kalau misalnya suatu pangkat dipangkatin, maka pangkat itu dikali. Jadi ini 2 pangkat 8 kali 2 per 3. Kan pangkat lagi kan, jadi dikali 3 per 4. Ada yang bisa kita coret nggak? 3 sama 3, Kak. 3 sama 3 coret. Oke. 8 sama 4 juga bisa coret nggak? Bisa. Bisa. Jadi 2. Apa ya? Oke, tinggal 2 sama 2. 2 pangkat 2 kali 2. Jadi cuma 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 16. Jawabannya 16. Oke. Kalau aku kecepatan bilang aja ya. Atau ada yang mau aku ulang. Oke, lanjut nomor 3. Bima dan Adit akan mengecat rumah orang tua mereka. Bima dapat menyelesaikan selama 24 hari, sementara Adit dalam 8 hari. Jika Bima dan Adit bekerja sama, rumah itu akan selesai selama 6 hari, Kak. Iya, 6 hari. Gimana tuh caranya? Caranya 24 kali 8 dibagi 24 tambah 8. 4 kali 8 dibagi tambah 8 ya tadi. Jadi 192 dibagi 32. Bagi 32 jadi 6 ya. Ini tau nggak ini dapat dari mana rumusnya? Ini kalau misalnya gimana tuh? Suka lihat-lihat soal UTBK aja, Kak, ada rumusnya kayak gini. Iya, ini dapat dari gini. Ini seper Bima tambah seper Adit sama dengan seper
total dua-duanya. Oke, jadi 1/24 tambah 1/8 sama dengan, misalnya ini kan kita jadiin 24 kan ya. 1 tambah 3 jadi 4/24. Ini kita harus jadiin 1 per. Ini sama dengan 1 per, ini kan 4 jadi 1 itu bagi 4. 24 jadi berapa? 24 harus bagi 4 gitu kan. 6. Jadi kalau Bima sama Adit 6 hari. Samuel? Enggak, Kak. Oke, lanjut ya. 6 hari. Bilangannya senilai dengan 7 per akar 7 min akar 3. Pertama yang harus kita lakuin itu apa? Dirasionalkan enggak? Ya, dirasionalkan dengan cara dikali akar sekawan. Jadi biar ini hilang itu, kalian ingat rumus ini nggak? A kuadrat min B kuadrat itu A plus B kali A min B. Nah, ini tuh A min B. Kita harus dikaliin A plus B biar dua-duanya kuadrat. Biar nanti hilang kan. Jadi kita kali akar 7 plus akar 3. Atasnya juga akar 7 plus akar 3. Jadi 7 akar 7 plus akar 3. Ya kan? Akar 7 kuadrat jadi berapa? 7. 7. Akar kurang ya kan? A kuadrat min. Akar 3 kuadrat jadi 3. 3. Jadi 7 akar 7 tambah akar 3 per 4. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut. Suku pertama dan kelima suatu barisan geometri berturut-turut 5 dan 80. Suku ke-9 barisan tersebut adalah, rumus UR dari geometri apa? Ada yang ingat? Oke, mungkin pada agak lupa dikit. Rumusnya A kali R pangkat N1. Oke. Suku pertama dan kelima suatu barisan geometri berturut 5 dan 80. Oh ya, buat yang lupa mungkin barisan geometri itu barisan yang kayak perkalian gitu. Misalnya ini 2. Nah ini kan barisan geometri kali 4 dan lanjut kali 4. Jadi perkalian atau pembagian. Jadi ini suku pertama itu 5. Suku ke-5 itu 80. Jadi ininya, jadi 5 itu apa sih? 5 itu A. Oke. 5 itu A karena A itu suku pertama nih. Ini kan A ini suku pertama, R-nya ini dikali berapa, N-nya ini suku keberapa gitu. Jadi ini kan U5 itu rumusnya AR pangkat N1. Kita tulis A, R pangkat N, N-nya berapa? 5. Sorry, ini bukan R, ini N. 5 kurang 1. Jadi A, R pangkat 4. Makanya kita udah tahu tuh suku pertama kita itu 5. Kan? 5 R pangkat 4 itu 80. Jadi R pangkat 4 itu 80 dibagi 5. Jadi berapa? 16. Jadi R itu berapa yang pangkat 4 jadi 16? 2. Jadi pertanyaannya apa nih? Suku ke-9. U9. U9 itu A, R, pangkat N-1. A-nya berapa? A-nya 5. R-nya berapa? 2. N-nya berapa? 9. Oke, 9 kurang 1 jadi 8 ya. 5 kali 2 pangkat 8 berapa? 80.
5. Salah. Kan 256. Jawabannya D, Kak. D. 1280. Yep, 1280. Cuma ini angka gede banget. Nanti kalian harus, ini kan 2,8 itu kayak 2,4 kali 2,4. Jadi 16 kali. Ya, lanjut nomor 6. Satu tas tali dibagi menjadi 5 sehingga ukurannya membentuk deret geometri. Jika panjang tali terpendek dan panjang tali yang 3, 2, 4. Tadi rumus geometri apa? A, R, A N. kali R pangkat N kuadrat 1. Oke, jadi karena dibagi menjadi 5, jadi dan yang terpendek 4 itu jadi U1 yang U5 itu 3, 2, 4. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya total panjang total U1 sampai U5. Nah, rumusnya itu apa? N itu A R pangkat N 1 per R min 1. Ini kalau misalnya R lebih dari 1. Kalau misalnya R kurang dari 1 itu Sn A1 min R pangkat N per R. Ya, ini kalau R kurang dari 1. Bukan R kurang dari 1. 0, R 1. Ada yang bingung nggak sama rumus ini? Enggak, Kak. Jadi U1 itu 4. Yang tadi aku bilang kalau misalnya yang suku pertama itu A. Jadi A itu 4. U5 itu A, R pangkat N itu 5 kurang 1. Jadi A, R pangkat 4. Nah, itu tadi kita udah ketemu 4. 4, R pangkat 4 sama dengan 324. Jadi R pangkat 4 itu sama dengan 324 dibagi 4. Jadi jawabannya 81. 81. Oke, jadi R itu berapa? R-nya 9. 9 diakalin lagi? 3. 3. Jadi kita udah temu R3. Udah deh, kita masih rumus S5 ya kan? Karena kita ingin tahu panjang dari yang pertama sampai yang kelima. A itu 4, R 3 pangkat 5 kurang 1 per R berapa? 3 kurang 1. 4, 3 pangkat 5 berapa? Biar 243. 243 kurang 1 per 3 kurang 1, 2. 4 bagi 2, 2. 243 kurang 1, 24, 2. Dikali, jadi jawabannya apa? 484, Kak. Yep, 484. Oke, lanjut ya. Nomor 7, perbandingan uang Ania dan Ina 3:5. Jumlah uang mereka 400.000. Ini kan, Ani banding Ina 3:5. Totalnya 400.000. Jadi ini itu ada 8 kan. Totalnya ini 8 bagian, 8 bagian misalnya kayak 8 bagian 400.000. Kita nanya selisih itu apa? Selisih itu berapa? 5 kurang 3. Selisihnya 2 bagian. Oke. Jadi kalau 8 itu 400, 2 itu berapa kan? 2 dari 8 kali 400.000. Jadi karena 8 itu 400.000 nih. Jadi kita nyari 2 dari 8 gitu. Ini kita habis 400.000 bagi 8 jadi 50.000. 2 kali 50.000 jadi 100.000. Jadi jawabannya B. Ada yang bingung? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke, lanjut ya.
Nomor 8, harga 1 unit laptop sama dengan 3 kali harga buah handphone. Laptop 3 kali handphone. Harga 2 unit laptop dan 4 HP itu 30 juta. Belum, nanti ada notif. 30 juta. 30 juta. Oke. Uangnya harus disediakan Fakhri untuk membeli 3 laptop. Jadi pertanyaan 3 laptop, 5 HP berapa gitu. Oke, pertama kita harus cari harga 1 laptop sama 1 HP dulu. Misalnya, kita tahu nih, 1 laptop itu 3 dari HP. Jadi ini 2, laptopnya kita ubah jadi HP. Jadi 3 HP. 3 HP tambah 4 H. 2 kali 3 berapa? 6. 6. Jadi total ini soalnya banyak ya. 6H tambah 4H jadi 10, ya kan? Ke 30 juta. Oke, jadi H itu 30 juta bagi 10, jadi 3 juta. Jadi 1 HP 3 juta. 1 laptop berapa jadinya? 9 juta. Ya, 3 kali 3. Jadi 3 juta. 9 juta. Oke. Nah, 3 laptop tambah 5 HP itu 3 kali 9 juta tambah 5 kali 3 juta. Jadi total berapa? 42, Kak. Yap, 42 juta. Sebenarnya deh. 40. Oke, lanjut. Kan nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. Yang mana yang salah? Oke, jadi yang pertama, kalian ingat A kuadrat yang tadi aku bilang A kuadrat min B kuadrat itu A plus B A min B, ya kan? Jadi 4x kuadrat min 9 sama dengan 2x plus 3, 2x min 3. Ini 9 kalau diakalin 3, 4x kuadrat kalau diakalin 2x. Jadi yang pertama itu benar. Yang kedua, 2x kuadrat plus x min 3 itu benar nggak? 2x min 3, x plus 1. Ya, kita jabarin aja ini ya. Ini 2x kuadrat plus 2x min 3x min 3. Gini. 2x kuadrat min x min 3. Ini plus, ini min. Salah. Yang ketiga, x plus 3, x min 2, apakah sama dengan x kuadrat plus x kurang 6? Dijabarin. X kuadrat min 2x plus 3x min 6. X kuadrat plus x min 6. Betul. 4. Maaf ya, tulisan aku agak jelek. X min 5, x plus 1. Ini apakah benar dengan x kuadrat plus 4x min 5? Ini dijabarin jadi x kuadrat plus x min 5x min 5. Jadi x kuadrat min 4x min 5. Sedangkan ini plus, jadi ini salah. Jadi jawabannya apa? Yang pertama dan ketiga, yaitu A, B, C, atau D? C. Oke, lanjut ya. Rumus fungsi dinyatakan f(x) sama dengan 3x plus 5. Nilai f buah A2 sama berapa? f(x) bla bla. Ini tinggal masukin aja deh. X-nya itu 3A. 2A. Jadi ini 6A min 6 plus 5 jadi 6A min 1.
Aman ya? Aman? Oke. Atau ada yang bingung buat nomor 10? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Nomor 11, garis G. Persamaan garis G dengan lihat aja, dengan lihat langsung ada yang persamaan garis G itu apa? Tiga X plus 6Y sama dengan 18. Yap, 3X plus 6Y sama dengan 18. Jadi rumus garis kalau misalnya kena sumbu X sama sumbu Y, misalnya ini A, ini B, AX tambah BY sama dengan AB ya. 3X plus 6Y sama dengan 18. Kita cari gradiennya. Pindahin semuanya ke kanan kecuali Y-nya. Jadi 6Y sama dengan ini 3X plus 18. Semuanya ke kananin lain Y-nya. Jadi dibagi kan. Ini 3X plus 18 dibagi 6. Min 3 per 6X tambah 3. Min setengah X plus 3. Di sini gradiennya berapa? Gradien garis G. Min setengah. Ya, min setengah. Jadi M dari G itu min setengah. Jadi kalau kalian udah jadiin formatnya kayak gini, maka gradiennya itu, ini misalnya Y sebenarnya M, X tambah C. Itu yang barengan X ya. Jadi yang gak sama X. Jadi MG sama dengan min setengah. Kita lihat nih garis L ini perpendikular tegak lurus dengan garis G. Jadi MG, gradien G, ya kan? Kalau dikali sama ML, gradien L, itu sama dengan min 1, karena tegak lurus. Min setengah kali ML sama dengan min 1. Jadi gradien garis L itu berapa? 2. 2. Oke, sekarang kita tahu nih, ini 2. Gradiennya 2. Sekarang titik yang kita ketahui dari garis L itu berapa? Ini berapa? 6,0. 6,0. Oke. Kita udah dapat titik, kita udah dapat gradien. Nah, kita pakai rumus aja nih. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y itu Y. Y1 berapa? 0. 0. M-nya berapa? 2. X kurang X1. 6. 6. Jadi 2X min 12 Y. Jawabannya adalah B. B. lanjut. 12. Besar garis QPR. Ya. Satu segitiga kalau sudutnya berapa? Segitiga. Itu berapa derajat total sudut-sudutnya? 180 derajat, Kak. Oke, 180 derajat. Kalau satu garis lurus 180. 180. Oke. Jadi pertama yang kita ketahui cuma ini. Kita harus cari ini. Garis Q A P terus 180 kurang 2 derajat. Kan totalnya 180. Jadi ini berapa? 180 kurang 120. 22 bukan, Kak? Yep. Sorry. Berapa? 78. Ya, 78. Itu. Nah, ini 8 nih. Kita tahu kalau total segitiga itu 140. Jadi X2 kita tambahin 78. Totalnya berapa tadi? 180. X tambah X 2X. 78 kurang 2 76 sama dengan 180. 2X sama dengan 180 kurang 76 berapa? 104.
Jadi X itu 104 dibagi 2. Jadi 52. ya 50 derajat. Nah, pertanyaan bukan X, pertanyaannya QPR. Jadi QPR itu X min 2. 52 min 2. Jadi jawabannya 50 derajat. Thank you. D. Lanjut nomor 13. Seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 mobil dan motor. Dua-duanya M. 3 mobil, 5 motor. 17.000. Oke, ribunya itulah bisa ditulis lah ya. 4 mobil, 2 motor, itu 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang ia peroleh adalah 20 mobil, 30 motor, berapa? Oke, kita pertama harus nyari 1 mobil sama 1 motor dulu. Mau samain mobilnya dulu atau motornya? Mobilnya, oke. Biar sama, yang persamaan yang atas harus dikali berapa? 4. 4. Yang persamaan bawah harus dikali? 3. 3. Jadi ini 12L tambah 20R sama dengan 17 kali 4, 17 kali 2, 3. 4 kali 2, 4. Ini 12L tambah 12L. 6R sama dengan 18 kali 3, 54. 54. Oke. Ini biar hilang, dikurang atau ditambah? Kurang. Kurang, 20 kurang 6. 20 kurang 6? 14R sama dengan 14. 14. Oke, jadi R itu 1000. Jadi buat satu motor itu 1000. Buat mobil berapa? Kita pakai rumusnya, misalnya ambil yang pertama lah ya. 3L tambah 5 kali R itu 1. 17. 3L sama dengan 17 kurang 5 sama dengan 12. Jadi L itu 12 dibagi 3. Jadi 4.000. Oke. Buat mobil 4.000, buat motor 1.000. Jadi total 20 mobil, 30 motor berapa nih? 20 kali 4 ditambah 30 kali 1. 110.000. Iya, 110.000. Jawabannya. Oke, lanjut ya. Kalau yang bingung langsung bilang aja. Next, sudut lagi. Banyak juga sudut. 14. Tadi satu garis lurus totalnya berapa? 180. Oke, jadi 3X tambah 15 ditambah 2X tambah 10. Setelahnya 180 derajat. 5X tambah 25 sama dengan 180. 180 kurang 25 itu berapa? 155. Oke, jadi X itu berapa? 155 bagi 5, jadi 31. Yep. Nah, KLN itu 3X tambah 15. KLN. Jadi 3 kali 31 ditambah 15. Jadi berapa? 93 tambah 15. 108. 108. Tapi ternyata yang diminta bukan KLN, guys. Maaf. Besar pelurus. Pelurus itu apa? Sudut berapa yang kalau ditambahin sama KLN jadi 180 derajat. Jadi sebenarnya yang kita nyari itu sudut NLM. NLM. Itu 180 kurang 108 derajat. 72 derajat. Jadi B. Ya, ada yang bingung? Enggak, Kak. Oke, lanjut ya. Nomor 15. Lagi Fahri. Buat kerangka kayu berbentuk balok yang terbentuk dari batang aluminium yang
Oke. Dengan ukuran 100 kali 50 kali 80. Oke. Gambar. Bagus banget. Wow. Rangka Pakai luas itu jadi permukaan bukan, Kak? ya? Pakai luas permukaan bukan? Bukan, karena ini dibilang kerangka. Jadi kerangka itu rusuk. Jadi panjang total ini. Nih, jadi panjang total kayak garis-garis. Jadi dia cuma bikin kayak garis-garis atas bawah gitu. Terus satu hal lagi, misalnya kalian bingung nih kerangka ini sebenarnya kayak garisnya atau luasnya atau apa nih. Kalian bisa lihat nih soalnya jika harga 1 meter aluminium, nah kan ini 1 meter kan, bukan 1 meter kuadrat kan. Kalau luas kan kuadrat. Kalau misalnya panjang itu meter doang. Jadi kita bisa tahu pasti kayak panjang sesuatu, tapi bukan luas. Jadi ini 100, ini 50, ini 80. 1 meter itu 60.000. Ini 10 cm. Oke. Panjangnya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Bentar, kalau ini nggak apa-apa. Begini ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya kan. Jadi 100 dikali 4. Itu total panjangnya. Oke, nah sekarang total rusuk. Sekarang 50 cm-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. ya, 50 kali 4. 80 cm-nya ada berapa? 1, 2, ya. 4 juga. Jadi ini jadi 400 tambah 200 tambah 320. Jadi 920. Yang harus diingat ini sentimeter. Kalau diubah jadi meter jadi berapa? 9,2. 9,2. Oke, 9,2. Nah, 1 meter 60.000, 9,2 berapa? Tinggal dikali. 9,2 kali 60.000 jadi dari kita 552.000. Yap, 552.000. Jadi jawabannya itu Oke. Lanjut. Panjang TU sama dengan 10, PQ sama dengan 15. QU IU sama dengan 12 dan PS sama dengan 9. Luas permukaan. Oke, bentar. Ini PS, kita tulisin aja. PS itu 9. PQ itu 15. QU itu 12. Ada lagi? TU 10. Oke. Ini kita ada apa nih? Ada oke. Jadi ini aku gambar dulu deh. Rumus luas permukaan dari prisma apa? Luas alas kali tinggi. Itu buat volume. Kalau misalnya luas? 2 kali luas. 2 kali luas alas. Ditambah? 2 ditambah. Tambah keliling alas. Keliling alas kali tinggi. Kali tinggi. Oke. Jadi kita pertama harus nyari luas alas dulu ya. Oke, kan ini 12, ini 15, ini 10. Cara cari luas alas trapesium gimana? Terus ya. A plus B bagi 2 kali T.
Oke, A plus B bagi 2 kali T. Benar, jadi 10 tambah 15 per 2 kali 12. Ini berapa jadi? 25 per 2 kali 12. Dua 25 kali 6? 150. Yap, 150. Ini 2 salah ya. Sekarang keliling. Keliling jadi tinggal ini tambah 15 tambah 12 tambah 10. Tapi kita belum tahu ini nih. Gimana cara kita cari taunya? Ini kita potong jadi segitiga. Ini kalau kita potong nih, ini kan 12. Ini tuh yang bawah itu 15 kurang 10. Ini 5. Kita harus nyari ini. Misalnya kita sebutnya X. X itu berapa? Pakai rumus Pitagoras. 13. Yep. 11, Pak. Akar 12 kuadrat tambah 5 kuadrat jadi 13. Ya, jadi di sini 13. Kelilingnya jadi 13 tambah 15 tambah 12 tambah 10. Total berapa? 50. 50. 50. Yep. 50. Sekarang kita pakai hasil yang kita dapat. Rumus luas. Lah, kok hilang? Luas. Permukaan. 2 kali LA tambah keliling alas kali tinggi. 2 kali 150 tambah keliling alas 50. Tingginya berapa? Ini tinggi prisma ya? 12. Itu tinggi dari trapesium. Kita maunya tinggi dari prisma. Jadi ini misalnya prisma nih. Kita ambil ini ya nih. Prismanya jelek ya, mau. Nih, ini kan prisma nih. Ini kan tinggi alas kan. Kalau ini tinggi prisma nih. Tinggi prisma. Jadi kalau di gambar ini tinggi prisma berapa? 9. 9. 5 kali 150, 300 tambah 450, jadi totalnya 750. 750. Jadi jawabannya D ya. Oke, panjang sisi sebuah segitiga adalah L dan M. Dengan K kurang L kurang DN. Jadi yang paling besar itu M ya. M yang paling besar. Pernyataan yang benar untuk segitiga tersebut adalah gimana ya? Aku belum jelasin ya. Oke, jadi kalau syarat untuk segitiga itu total panjang dari dua sisi yang pendek, kalau ditambahin, itu harus lebih dari total panjang sisi yang paling panjang. Misalnya nih, ada ini. Misalnya A, B, C. A sama B harus lebih dari C. Jadi kalau kita punya ini nih, dan kita tahu M itu yang paling besar, jadi K plus L itu harus lebih dari M. M enggak? Jawabannya A. Ada yang bingung? Atau mau dikenal dulu sebelum kita lanjutkan? Dua pendek harus lebih besar dari sisi jelas? Jelas, Kak. Oke, lanjut ya. Kalau ada yang bingung bilang aja. Oke, sekarang kita ada dua segitiga yang
seakan-akan kayak ditumpuk. Nah, ini mungkin ada beberapa cara buat menjawab soal ini. Tapi untuk saat ini aku bakal pakai cara bentar ya. Nomor 12 G G C H 2 9 A F G 8 E. Ada yang bisa coba jawab nggak? Kalau misalnya nggak usah langsung angkanya, tapi bilang aja. Kalau kita mau nyari luas daerah yang diarsir, kita harus tambahin luas daerah mana atau kurangin luas daerah mana. Ayo coba jawab. Kalau salah nggak apa-apa. Oke, jadi kita coba aja ya. Nih, caranya itu kan kita bisa, cara pertama kita bisa hitung luas segitiga BAC, kita tambahin dengan luas segitiga ECB. Ya. Tapi kita nggak tahu tinggi segitiga BAC sama ECD itu apa. Kita nggak tahu, bahkan kayak masa kita harus nyari ini tinggi ini. Ribet. Jadi caranya kita bisa cari segitiga BAD, kita ditambahin dengan segitiga EAD, oke? Jadi kita ambil segitiga ini, kita tambahin dengan segitiga ini. Tapi maksudnya kita nggak mau nih ini. Jadi kita harus kurangin dengan apa? Dengan segitiga apa? ACD. ACD, ya. Segitiga AC-nya kita kurangin sekali doang atau 2 kali? Kali. Berapa? Sorry? 2 kali, Kak. 2 kali. Karena ini bakal overlap 2 kali. Jadi ini harus dikurangin ini. Dikurangin ini. Karena ini kan ada ini nih. Ini juga ada ini. Kita mau kurangin 2 ini. Oke. Oke, segitiga BAD itu berapa? Setengah kali alasnya berapa? Jadi alas itu sudut berapa? Alas itu panjang berapa aja dari segitiganya, oke? 9 alasnya. 9, oke. Tingginya itu berapa? Yang tegak lurus? 8. 8. Ditambah EAD itu setengah kali alasnya berapa? 9. 9. Tingginya? 12. 12. Oke. Dikurang 2 kali ACD setengah kali alasnya berapa? 9. Itu tingginya? 2. Oke. Jadi dikali jadi 7, 26 ditambah 954 kurang 2 kali 9. Ini berapa? Tiga 6 tambah 54 kurang 18? 108 bukan, Kak? Enggak, 2 kali 9 jadi ini 8. 2, Kak. 72. Tadi dapat 108. Oh, salah itu ya. Ini tambah ya. Jangan lupa ini kurang.
Jadi gitu. Ada yang bingung? Kak mau tanya, Ya. itu 2 ACD dari mana? Oke, jadi bayangin kita ada segitiga ini nih. BAD kan. Kita cuma mau ininya nih. Jadi kita BAD BAD kurang ACD ya nggak? Kita tambahin dengan ini. Kita cuma butuh ini nih dari EAD. Jadi ini EAD kurang ACD. Nah, karena ACD-nya dikurang 2 kali, jadi aku tadi gabungin aja. Kurang 2 ACD. Apakah sudah cukup jelas atau mau aku jelasin? Oh iya Kak, makasih ya Kak. Iya, makasih banget. Oke, lanjut ya. 19. Juga ya, 19. Udah 19 aja. Sebuah kerucut mempunyai volume bla 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 jika diameter alas kerucut itu besar 2 kali dan tingginya diperbesar 3 kali, volume kerucut yang baru adalah. Ini kita coba pakai metode itu dulu ya, metode perbandingan dulu. Kalau pada bingung nanti aku baru jelasin pakai metode apa namanya? Metode yang kayak kita ngulik, kita coba hitung satu-satu. Rumus volume dari kerucut itu cone ya. Jadi kan ya? Volume rumusnya apa? Sepertiga R kuadrat. Sepertiga pi R kuadrat R kuadrat kali T. T. Oke. Kalau R kita jadiin diameter, itu R itu berapa? Itu diameter bagi 2 kan? Enggak. Jadi kita bisa hitung, kita tulis bisa jadi sepertiga pi D per 2 kuadrat T. Ini kita bisa jadi tulis per 12 pi D kuadrat T. Sampai sini dapat? Oh, udah mau nih. Oke, sampai sini jelas? BTW ini kenapa aku ubah jadi D? Karena ini kan dia bilang diameternya. Ini kenapa jadi 1/12? Karena ini 1/3 kali pi D kuadrat per 4, ya kan? 2 kali 2 kali T. Jadi 1/3 kali 4, jadi 1/4 jadi 1/12 pi D kuadrat T. Oke, sampai sini dapat atau ada yang bingung? Oke, aku coba jelasin sampai akhir dulu ya, baru nanti kalau bingung tanya aja. Jika diameter diperbesar 2 kali, tinggi diperbesar jadi 3 kali. Nih, kalau diameter kita perbesar 2 kali. Jadi volumenya kita masukin 2 kali, itu kita kuadratin juga. Jadi volumenya itu kayak duanya harus kita kuadratin, terus tingginya itu diperbesar 3 kali. Jadi lebih besar 3 kali gitu. Jadi volume akhir itu 2 × 2, 4 × 3, 12 dari volume awal. Oke. 12 volume awal itu 12 kali 27. Jadi jawabannya itu 3, 2, 4. Ada yang bingung nggak? Kayaknya ini ya, kurang paham materi ini ya. Gimana guys, bingungnya di bagian mananya mungkin biar
Aku bisa ituin. Atau udah jelas semua? Jadi itu kayak pakai perbandingan lurus gitu loh. Misalnya kayak ini V, ini berbanding lurus dengan D kuadrat sama T. Jadi kalau misalnya T-nya kita kali lipatin 2, V-nya juga harus, hasilnya V-nya itu di 2 kali besarnya. Kalau misalnya D-nya kita kali lipatin 3, nanti bakal kayak 3 kuadrat, nanti V-nya itu 9 kalinya gitu. Ada yang bingung? Kalau bingung nggak apa-apa, nanti aku jelasin di awal aja. Atau udah jelas semua? Bingung, Kak. Oke, bingung di bagian mana ya? Itu yang V akhirnya jadi kayak tuh, terus rumus atasnya tuh bingung gitulah. Oke. Rumus V itu sepertiga pi R kuadrat, ya kan? Sampai sini kita udah tahu, karena ini emang di buku gini. Nah, kita tahu bahwa diameter itu 2 kalinya R, ya kan? Iya. Nah, Iya. jadi R itu D per 2. Sampai sini dapat kan? Tinggal dipindahin 2-nya ke Q. Oke. Nah, R-nya ini, kenapa aku nyari diameter? Karena aku nyari diameter karena apa namanya? Pertanyaannya yang diperbesar itu diameter. Jadi kita masukin R-nya itu sama dengan D per 2. Oke. D per 2 jangan lupa R-nya dikuadratin. Jadi D dikuadratin jadi D kuadrat, 2 dikuadratin jadi 4. Oke. Jadi ini kita masukin jadi sepertiga kali pi D kuadrat per 4 kali T. Jadi sama dengan 1/12 pi D kuadrat kali T. Sampai sini pada bingung nggak? Ada yang bingung nggak sampai sini? Enggak, Kak. Oke, jelas ya. Iya. Ini tuh kita namain perbandingan lurus. Kalau kalian ingat di fisika, ada yang namanya perbandingan lurus. Jadi, MTK sih sebenarnya, tapi lebih banyak pakai di fisika. Nih, jadi V itu berbanding lurus sama 1/12 pi D kuadrat T. Maksudnya apa? Maksudnya nih, kalau misalnya T-nya itu awalnya 1, terus V-nya itu awalnya 5. Kalau T-nya kita jadiin 5, V-nya itu kita jadiin 5 kali besarnya. Jadi 5 kali besarnya, jadi 25. Karena berbanding lurus. Jadi kalau misalnya T-nya naik 2 kali lipat, V-nya naik 2 kali lipat. Kalau misalnya T-nya naik 3 kali lipat, V-nya naik 3 kali lipat. Misalnya ini T-nya awalnya 2. Kalau misalnya T-nya 2, V-nya itu 5 misalnya. Kalau T-nya 4, V-nya berapa? Ini naik berapa kali lipat? 2 kan? Jadi ini juga naik 2 kali lipat kan? 5 kali 2 berapa? 10. Oke, sampai sini paham nggak maksudnya berbanding lurus? Paham. Kak. Namanya banding lurus. Nah, kalau D ini beda. D ini berbanding lurus juga sama kuadrat. Jadi kalau D-nya misalnya dikali 2 kali lipat, V-nya itu kuadrat dari 2 kali lipat itu, V-nya itu 4 kali lipat naiknya. Misalnya nih, D-nya itu 1, V-nya itu 4. Kalau D-nya kita 2 kali lipatin, V-nya itu 2 kali lipat, kayak 2 dikuadratin, jadi 4 kali 2 kali 2, jadi 16. Karena D-nya itu di kuadrat gitu. Karena ini D-nya kuadrat. Jadi kayak 2-nya itu harus dikuadratin. Jadi V-nya itu naik 4 kali lipat. Jadi ini kalau misalnya ini naik 2 kali lipat, ini naik 4 kali lipat. Kalau misalnya
D-nya misalnya 1, V-nya itu 4 lagi misalnya. D-nya itu kita jadiin 3 kali lipat. Oke, 3 kali lipat. V-nya kita harus jadiin berapa kali lipat? Sembilan kali lipat. Iya, 9 kali lipat. Jadi V-nya itu jadi 36. Terus ini dapat ya? Karena ini kayak di kuadrat, jadi kayak D-nya itu kita kali 2 kali gitu. Jadi ini kan V itu D kali D kan. Jadi makanya kayak dikali 3 kali 3 lagi gitu. Ini ada bingung nggak yang berbanding lurus sama D? Atau jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas ya. Oke. Aku mau tambahin satu lagi, sebenarnya nggak ada di sini, cuman aku mau tambahin aja ya. Misalnya kita punya rumus Y sama X. Oke. Ini tuh berbanding terbalik. Oke, namanya ini berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya X-nya 2, Y-nya itu 4, kalau misalnya X-nya kita jadiin 4, ya, Y-nya itu berapa? X-nya kita jadi 2 kali lipat, Y-nya jadi berapa? 2. Jadi 2. Kurang. Bukan jadi 2 kali lipat, karena ini berbanding terbalik, jadi setengah kalinya. Oke, jadi kalau ini dikali 2, ini kali setengah. Jadi 2. Ya maaf, 2. Jadi 2 ya. Jadi ini yang namanya berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik itu kalau satu naik, yang satu laginya turun. Karena ini dibalik ini. Kalau yang berbanding lurus, kalau satu naik, yang satu lagi juga naik gitu. Jadi kalau misalnya ini misalnya kan naik 2 kali lipat. Kalau X-nya naik 2 kali lipat, Y-nya itu naiknya setengah kali lipat. Karena berbanding terbalik. Ada yang nggak soal berbanding terbalik? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Jadi berbanding terbalik sudah dapat, berbanding terbalik sudah dapat. Nah, sekarang kita nyari kalau misalnya tingginya di 3 kali lipat, diameternya 2 kali lipat. Oke, diameternya 2 kali lipat. Ini kan 1/12, tapi kenapa aku nggak masukin? Karena nggak berubah. Karena jam-jam berapa pasti angkanya 3,14 sampai gimana pun nggak bakal kayak 2 kali lipat, 3 kali lipat, 3 kali lipat. 1/12 juga nggak berubah. Jadi ini kita masukin 2, ya kan, 2 kuadrat sama 3. Jadi V akhir itu 12 kali lipatnya V awal, volume awal. Jadi volume awal itu 27, jadi tinggal 12 kali 27, jadi kita 24, itu B. Jelas ya? Atau masih bingung nih? Bingung di sininya? Nggak apa-apa. Paham, Kak. Paham. Oke, makasih Ivan. Ada yang bingung? Kenapa duanya bisa dikuadratin? Oke. Ini kita tahu bahwa D itu dikuadratkan. Kayak V berbanding lurus dengan D kuadrat. Jadi V itu berbanding lurus dengan D kali D. Jadi berbanding lurus dengan 2 kali 2. Jadi 2-nya dikuadratkan. Oke. Udah paham. Ada lagi yang mana ya?
Bentar ya. Oh, stop dulu. Habis. Saya mempunyai mempunyai 9 lahan jajar jenjang. Sebagian lahan tanaman tersebut ditanami sayuran. Di sekeliling tanaman sayuran dibuat jalan seperti tampak pada gambar di bawah. Jika lahan dan lahan sayur tersebut. Ini kita namakan soal yang agak aneh. Kenapa? Karena kalau misalnya buat sebangun itu kita kayak harus at least tahu panjang yang gede. Bentar, coba kita baca. Mungkin kita lupain sesuatu. Di sekeliling tanaman sayur tepat. Jika lahan itu yang 36 sama 18 dan lahan sayuran itu kan ini. Maka luas jalan lahan yang mana? Sebidang lahan. Oh, sorry. Yang lahan itu yang gede ya. Sebagian lahan tersebut ditanami sayuran. Jadi sayuran itu yang ini. Oke. Pertanyaannya, luas jalan. Nah, ini kita bisa mencari jika saja kita tahu luas jajar jenjang gedenya. Maksudnya kita nggak tahu sama sekali. Kita mana tahu ininya berapa? Ada yang tahu mungkin? Karena ini kayaknya kurang informasi deh. Satu informasi soal tidak jelas. Bukan tidak jelas, kurang jelas. Iya, kurang jelas. Nah, kurang jelas kita memberi teddy bear. Lanjut nomor 22. Atau ada yang kayak mikir kita bisa jawab nggak ada jawabannya? Berarti nggak apa-apa ya guys, on mic aja kalau kalian tahu kalau aku salah. Lanjut ya, nomor 22. Rata-rata tinggi siswa pria 135 dan siswa wanita 140. Jika banyak siswa 40 orang dengan tertinggi, seluruhnya 37. Banyak siswa pria adalah. Ini biasanya kalian, aku temenin dong, ini kalian diajarin rumus cepet nggak di sekolahnya? Yang 135, 137, sama 140 terus kayak diajarin. Enggak kak, nggak diajarin. Yaudah, ini aku pertama pakai cara manual, kedua aku cara cepet ya. Oke, total rumusnya kan gini kan, 135 rumus rata-rata. 135 kali pria ditambah 140 kali wanita dibagi 40 sama dengan 137 kan. Jadi ini 135 pria ditambah 140 wanita itu 137 kali 40. Jadi ini 135P tambah 140W. Gede banget apa ya? Apa? Mungkin bagi 5 dulu aja kali ya, biar lebih kecil. 135 bagi 5 itu 27P. 140 bagi 5, 140 bagi 5, 28W. 40 bagi 5, 8. 137 kali 8. Betapanya. Kalau dikali jadi 1000 yang kita tahu bahwa total siswa itu 40, jadi pria tambah wanita itu 40. Kita mau ilangin wanitanya buat dapat prianya kan. Jadi biar hilang wanitanya kita kali 28. Kali 28, kali 28, kali 28. Jadi ini biar hilang ditambahin atau dikurang? Dikurang. Kurang.
1009. Jadi 27P kurang 28P jadi min P, ya kan? 1096 kurang 28 kali 40. 28 kali 40 berapa? 1096 kurang 1120 berapa? Negatif 24. Negatif 24. Di P itu 24, jadi prianya itu jumlahnya 24. Ya. Oke, sampai ini cara ini paham. Paham, Kak. Paham, Kak. Sekarang aku aja jadi cepat. Sebenarnya aku nggak begitu endorse cepat. Cuman kadang-kadang kan kayak soal kayak gini kayak ngabisin waktu banyak kan kalau misalnya kalian disuruh ngitung 137 kali 40 kayak mager. Tapi jadi ini aku kasih aja kalau misalnya kayak waktu kalian kepepet. Misalnya ini pria, ini wanita, ini tengah-tengah rata-rata. Ini 135, ini 137, ini 140. Bedanya 2, kan? Bedanya 3. Oke. Totalnya berapa? Totalnya 5. Ya. Nah, caranya itu kita kali silang. Tanda kutip kali silangnya. Jadi pria itu 3. Pria itu 3/5. Wanita itu 2/5. Jadi pria itu ini. Wanita itu ini. Sekarang berapa? 40. Jadi pria itu 3/5 dari 40. Wanita itu 2/5 dari 40. Kalau dikali jadi 24, ini kalau dikali jadi 16. Jadi pria ada berapa? Ada 24. Gitu caranya. Ada yang juga pakai cara ini gimana? Paham, Kak. Makasih. Paham. Yo, kembali. Jadi kalau misalnya waktu kalian kepepet dan kalian nggak keburu buat pakai ini, pakai aja karena dan jangan lupa kali silang ya. Kalau kalian nggak kali silang nanti jawabannya salah. P-nya itu 3, W-nya itu 2, bukan selanjutnya. Oke, lanjut. Modus nilai remetnya segini, modus dan rata-rata berapa? Ya, modus itu apa? Nilai yang sering muncul. Ya, yang paling sering muncul. Ini kalau kita lihat tadi jawabannya antara 60 atau 70 ya. Kita lihat aja 60-nya berapa. 1, 2, 3. Oke. 70-nya berapa? 1, 2, 3. Kenapa nggak dikotakin? 1, 2, 3, 4. Jadi modusnya 70. Rata-ratanya berapa? Ada lah ya, emang banyak hitungannya. Kayak 60 munculnya 3 kali. Kayak 60 kali 3 deh. Ditambah 70 munculnya 4 kali. Oke, selanjutnya 50 munculnya berapa kali tadi? Tuh 2 kali. Oke, 50 kali 2. Sekarang 75 munculnya berapa kali? 1, 2, 3. 75 munculnya kali. 80 munculnya berapa kali? 2. 50 munculnya? 1 kali. Total angkanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Buat ngecek juga, kalau misalnya ini kita takutnya ada yang kelewatan, kita lihat nih, kita ada berapa angka? Ada 3 tambah 4, 7, 7 tambah 2, 9. Sorry, ini dulu. 1, ini kan ada 1 angka. 1, ini ada 3 angka. 3, ini ada 4 angka, ini ada 2 angka, ini ada 3 angka, ini ada 2 angka. Totalin 1 tambah 3, 4 tambah 4, 8 tambah 2, 10 tambah 3, 13 tambah 2, 15. Jadi totalnya ada 15 angka. Benar-benar ya, ada yang kelewatan. Ada yang ingin menghitung ini? 30 tambah. Paling mager dari data itu kebanyakan angka. 100 tambah 75 kali 3, 150, 225 tambah 160, 15.
Totalnya berapa? Seribu 1035 dibagi 15. 69. Oke, jadi jawabannya 70 dan 69. Lanjut ya, nomor 24. Nomor 23 udah cukup jelas? Jelas, Kak. Oke, lanjut ya. Dua dadu dilemparkan bersamaan satu kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 adalah... Ya, jadi ada dua cara. Cara pertama kalian ngelis satu-satu, cara kedua bikin tabel. Sepertinya bikin tabel akan menghabiskan waktu, jadi kita list aja satu-satu. 10 itu berapa tambah berapa? 5 tambah 5. 5 tambah 5 sama? 6 tambah 4. 6 4 tambah 6. Ya, 4 tambah 6. Udah ya? Gak ada lagi. Ada. 7 nggak bisa karena nggak ada angka 7. Jadi ini ada berapa cara? Ada 3. 3 cara. Total cara kalau misalnya dadu dilempar, 2 dadu dilempar itu berapa? 36. 36. Jadi ini 1/12. 12. Ya. Roni diperbolehkan ibunya untuk mengambil satu permen dari sebuah kantong. Dia tidak dapat melihat warna permen tersebut. Banyaknya permen dengan masing-masing warna dalam kantong tersebut disebutkan dalam grafik berikut. Di ini ada banyak permen. Dia mau ambil satu, tapi nggak bisa lihat. Jadi ini random ya. Jadi dia mau ambil permen warna merah. Peluang ambil permen warna merah itu ini kan merah. Merah itu berapa nih? 6. 6. Peluangnya itu per total. Jadi totalnya ada berapa permen? Ini 6, ini 5, ini 3, 2, 4. Oke, total ini semua berapa? 6 tambah 5 tambah 3 tambah 3 tambah 2 40. 40 kah? 30. 30. 6 tambah 5, 11 tambah 3, 14 tambah 3, 17 tambah 2, 19 tambah 4, 23 tambah 2, 25 tambah 5, 30. 6 per 30. Thank you jawabannya. Jadi 6 per 30, tapi ini belum per 100. Sekali harus 100%. Berapa? 6 sama 30 bisa dibagi nggak? Bisa 0,5. 100 bagi 5? 20. 20%, Kak. Oke, jadi jawabannya B. Jelas? Jelas, Kak. Lanjut. 26. Kalau permukaan bola 120, maka luas seluruh permukaan tabung adalah. Oke, yang kita bisa lihat di sini yang sama itu apanya nih? Diameternya. Diameternya, ya. Diameter atau radius ya. Diameter sama radius sama. Rumus luas permukaan bola itu apa? 4 PR. 4 PR kuadrat. Yep. 4 PR kuadrat itu 120. Jadi kita cari R kuadrat dulu aja ya. Kita nggak usah nyari R kuadrat karena harus pakai kalkulator kan, dan Mas nggak boleh pakai kalkulator. Oke, 120 bagi 4 jadi 30. Oke, kita garin aja dulu PR kuadrat. Nanti kita lihat kalau misalnya kita butuh sesuatu yang bukan PR kuadrat baru kita cari. Oke. Luas tabung itu rumusnya apa? 2 PRT. 2 PRT ditambah RT. Oh, ini ya Mas. Gimana sih? 2 PR tambah RT.
R kuadrat T. R kuadrat T. Sebentar. Bukannya 2pi R kuadrat. Hanya 2pi R tambah RT. Sebentar. 2pi R kuadrat. 2pi R T. Maksud kalian itu 2pi R T gini. Sorry, kok ada T-nya? 2pi R dalam kurung R 2R tambah T. tambah T. Ya, R tambah T gini. 2pi R dalam kurung R tambah tambah T. Ya, iya. 2pi R tambah T. Maaf, lupa rumus. 2pi R tambah T. Oke, makasih. 2pi R tambah T. Jadi kita tetap perlu aneh banget, kita tetap perlu itu. Oke, jadi ini jadi kita tetap harus nyari R ya. Kalian kepikiran nggak cara biar kita nggak perlu nyari pi-nya? Misalnya ini kan 2pi R kuadrat tambah 2pi RT kan. Tapi ini kan kita harus nyari R. Kayak R-nya berapa. Ini kan 2 kali 30. Oh, stop. Sorry. Oke, T-nya itu apa nih? T-nya itu berapa? T-nya ini kan. T-nya itu berapa R? Ini kan ini R. Ini ke atas R. Bawah R. Jadi itu berapa R? 2R. 2R. Jadi itu kita bisa ganti jadi 2R. Ya kan? Jadi ini sama 2pi R kuadrat tambah 2pi R kali T 2R ya kan? Sama dengan 2pi R kuadrat tambah 4pi R kuadrat. Oke, ini pi R kuadrat, ini pi R kuadrat bisa ditambahin 2 tambah 4 jadi 6pi R kuadrat. Nah, kita tahu pi R kuadrat itu berapa? 30. Jadi 6 kali 30 jadi 180. Jawabannya C. Ada yang bingung? Sudah jelas? 30-nya dari mana, Kak? Kan kita tahu 4pi R kuadrat itu 120, ya kan, luas permukaan bola. Jadi kita cari pi R kuadrat, itu 120 bagi 4, jadi 30. Oke, paham, Kak. Oke. Kan, sorry, ada lagi mana ya? Ada. Ini nggak apa-apa, ini kita udah kok. Ini soalnya kan ada 14 lagi. Ini aku kasih buat kalian latihan soal aja. Sekian untuk hari ini, nanti aku sharing di grup. Makasih udah perhatiin dan makasih atas keaktifannya. Sebelum kita akhiri ini, alangkah baiknya kita